surat Al-Baqarah 204. Raja pembohong sekarang jadi pemimpin dunia dalam soal negara, dalam soal kemasyarakatan, dalam soal agama, dalam soal pengetahuan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wa khususan li arwahi masyaikhina bil khusus Syekh Abdul Somad Al-Bani rahmatullah alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adamal nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma hidayatan lis-shawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah, kembali kita bertemu pada malam hari ini, dan di dalam pertemuan ini saya kembali kepada awal pembincangan kita, bahwa pokok bahasan kajian kita di sini adalah masalah ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu objek bahasannya adalah suasana hati kita, suasana hati kita sendiri ya. Jadi kalau mendengarkan uraian-uraian yang saya bacakan dari kitab ini, kita bersama yang harus jadi perhatian adalah suasana batin kita sendiri. Apa yang mau dicari di situ? Adakah yang diuraikan dari kitab ini pada diri kita atau tidak? Rupanya itu kalau orang bekerja, bicara tentang pekerjaan, tentu ujung-ujung pembicaraannya berapa isi dompet, kan gitu ya. Kalau pebisnis bekerja, bicara perekonomian, ke ujung-ujungnya kan itu kan, berapa isi dompet, berapa rekening. Jadi di dalam ilmu tasawuf itu, ini pembicara apa isi hati satu, dan isi hati itu yang mana yang perlu dikembangkan, yang mana perlu dihapuskan. Nah, itu saya ulangi kembali ya. Mengawali ini pembicaraan, saya mengambil cara untuk menyampaikan pengajian ini, istilahnya dari atas ke bawah nanti. Itulah yang hari itu kita tanya taroki dan tanazul atau apa, salik dan majzub ya. Kalau salik dia dari bawah ke atas, kalau majzub dia dari atas ke bawah. Jadi saya ambil kajian kita dari atas, tapi tidak atas sekali ya, atas saja lah palingnya ya, ke bawah. Karena memang kalau bicara ilmu tasawuf ini yang paling utama. Apa itu? Di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat 69. Nah, ini titik tolak pembahasan kita. Di dalam surat An-Nisa 69 dikatakan Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha wa may yuti'illaha war rasuli wa may yuti'illaha war rasuli lihi wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya. Wa may yuti'illaha war rasul
Dan siapa-siapa yang mentaati Allah serta Rasul. Satu. Yang mau saya jelaskan pertama, mentaati. Mentaati itu dua. Ketaatan yang awal di batin sebenarnya. Ketaatan yang sebenarnya harus ada pada batin, pada rohani. Dari rohani dia muncul keluar dalam perilaku, sikap dan perilaku serta tindakan. Itu yang pertama maksud ketaatan yang saya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Bagaimana ketaatan itu? Secara batin dia taat, secara lahir ketaatan batinnya muncul dalam perilaku sehari-hari. Ini yang sempurna. Inilah ketaatan sempurna. Apa Allah katakan kepada orang itu? Katakan jaminan, bukan janji, jaminan. Wa may yuta'illah, itu dia janji. Wa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itulah yang memiliki ketaatan batin, lahir batinnya, kita bilang bahasa Indonesia. Yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasul secara lahir dan batin, wa ulaika, maka mereka itulah alladzina an'amallahu alaihi, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Persoalan nikmat. Nikmat itu dalam bahasa agama kita, nikmat itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan pikiran, menyenangkan perasaan, menyenangkan badan. Itulah nikmat. Pernah awak melakukan, entah pernah saya katakan di sini apa enggak ya? Pernahkah awak merasakan terbuka perasaan awak oleh sikap istri awak? Maaf, ini pertanyaan harus terbuka. Pernahkah awak bisa tidak terluka perasaan melihat perilaku istri awak? Saya 45 tahun jadi suami. Kalau saya yang ditanya, saya bilang bukan lagi luka perasaan, aku bilang leverku pun hilang jadinya. Hancur leverku. Begitu juga istri saya, pasti kalau ditanya gitu juga. Bu, ibu jadi istri Ustaz Nazarudin 45 tahun. Pernah nggak luka perasaan ibu? Jawabnya sama saya. Jangankan perasaan ku hancur, lever pun sudah gak ada, kata dokter spesialis penyakit dalam. Jangan tersinggung. Ini lah. Jadi nikmat di sana tadi saya bilang, nikmat itu yang diberi Allah. Allah itulah al-mun'im, al-mun'im. Di dalam Asmaul Husna itu masuk al-mun'im. Allah yang maha pemberi nikmat. Apa itu? Yang menyenangkan pikiran kita, menyamankan perasaan kita, menyenangkan anggota jasmani kita. Itulah nikmat. Tapi secara khusus, dari keseluruhan nikmat yang disediakan Allah untuk manusia ini, ada satu yang terbesar. Apa itu? Nikmat iman, Islam, dan ihsan. Ya. Maka membuktikan bahwa nikmat iman Islam itu yang terbesar dan yang membuat seorang itu jadi mulia di sisi Allah. Soal di sisi manusia itu lain cerita. Ini bicara tasawuf, tidak ada hubungannya dengan apa kata orang, nggak peduli kita itu. Ya awas.
Ilmu tasawuf ini pada puncaknya tidak ada kamus dalam pikiran kita apa kata orang nanti. Yang ada kamusnya cuma satu, apa kata Allah nanti. Jadi kalau dalam pergaulan sesama kita kaum muslimin, mulai dari keluarga rumah tangga sampai kepada masyarakat, bermasyarakat seperti kita sekarang ini. Kalau apapun diskusi-diskusi kita, pertanyaannya selalu adalah apa kata Allah nanti ya. Jangan apa kata orang. Di dalam ilmu nikmat iman Islam ihsan itu kalau dapat, itulah yang harus ada di dalam batin kita. Tapi jangan ditampilkan keluar. Jangan datang kata istri, bang tolonglah belikan Indomie ya, kayak kau banyak kali minta, kau nggak peduli aku mintaan kau. Jangan begitu pula. Itu kan kata orang juga, kata istri itu kan. Yang nggak dipedulikan tuh kira-kira yang mengajak kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Alah, tak usah serius-serius sekali beragama, kata orang hari ini. Serius saja payah dapat nikmat iman Islam ihsan. Bagaimana lagi serius saya? Logikanya. Jadi nikmat yang sudah saya jelaskan tadi, yang mau dibicarakan nikmat iman Islam ihsan. Nikmat iman itulah kalau dirumuskan dengan rukun iman itu semua, di situ baru dikatakan yang 6 itu menjadi nikmat. Pengetahuan kita tentang rukun iman yang 6, pengetahuan itu juga menjadi pengetahuan di otak, itu juga sudah nikmat. Tetapi bukan sampai di situ yang Allah mau. Tetapi kalau Allah kasih pengetahuan kita tentang iman, Islam, ihsan yang tersimpan dalam memori otak kita, dia harus bisa membangun kesadaran bertuhan dan beragama dalam batin kita. Membangun kesadaran bertuhan dan beragama. Kenapa saya kata dua kata? Karena ada orang bertuhan tidak jelas agamanya. Ada orang beragama nggak jelas Tuhannya. Nikmat iman Islam ihsan itu menjadikan kita sadar betul bagaimana kenyataan bertuhan dan beragama itu. Jadi kesimpulan uraian saya, yang harus kita temukan dengan belajar ilmu kemudian mencoba mengamalkannya sehari-hari, harus bisa menemukan bahwa ruang kesadaran kita hanya berisi aku dan Allah saja yang ada. Tapi ini belum di atas ya, dimain-main lagi di bawah ini ya. Tapi sudah begitu. Maka melihat apapun, misalnya kita yang pernah bersekolah, kita bicara tentang biologi misalnya ya, apalah benda terkecil menurut pandangan ilmu biologi? SMA. SMA aja, nggak usah kata sekali. Di atas pun kalau nggak tahu yang ini, percumanya itu. Pernah belajar ilmu biologi di SMA? Menurut ilmu biologi, benda terkecil itu apa? Molekul. Dari mulai molekul terkecil sampai planet terbesar saja. Dan isinya, isi planet siapa? Kita. Itu tidak lepas dari pengaturan Allah. Kalau dalam surah Yasin ada kalimat zalika takdirul azizil wasamsu wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wasamsu wal qamar, ini yang besar disebutnya kan, bulan, matahari dan bulan. Wasamsu wal qamar qaddarnahu, kami tetapkan, kami tentukan, kami aturkan
perjalanannya. Kalau dalam bahasa sekolah apa kita dulu, dia pergerakan berputarnya planet pada porosnya itu. Hah? Gravitasi bahasa sekolah. Tapi bahasa Quran, aku yang menggerakkan itu, kata Allah. Nah, kalau bicara ilmu gravitasi tentu bicara ilmu fisika nanti. Ya. Nah itulah yang dikatakan tadi, an'amta alaina, kami telah beri nikmat atas. Kafir tidaknya seseorang itu dalam hidupnya itu kembali kepada ada nikmat iman Islamkah dikaruniakan Allah atau tidak. Kalau tidak ada karunia nikmat iman Islam, kafir orangnya, kata bahasa syariat. Kafir itu asal katanya kafaro. Kafaro itu artinya nih dia. Kalau ini benda mati. Benda mati, kita itu benda mati sebenarnya. Kalau kafaro dalam arti ditutup, yang menutupnya siapa? Allah. Tutup. Macam seperti kalau ini kan, kalau ini ruang, mana bisa diisi air kalau kita tutup? Maka karunia Allah Ta'ala berupa hidayah itu tidak akan bisa masuk kalau ruhani seseorang itu ditutup. Yang menutup dua. Satu, diri Allah Ta'ala sengaja menutupnya. Itulah yang dalam surah apa dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risawatun wa lahum azabun alim. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau kata khatam, saya ambil contoh nyata, itulah segel PLN. Siapa yang boleh buka? PLN yang boleh buka. Kalau kita buka kena denda, bukan lagi marah, denda mau lah berapa puluh juta itu segel. Jadi khatam Allah disegel Allah. Apanya disegel? Khatam Allah dikunci, boleh dibilang juga gitu. Khatam Allah ala qulubihim. Allah segel hati mereka, ruh mereka dikunci. Caranya dengan dipicu, dibuat Allah penyebab-penyebab memicu nafsu kita. Naik nafsu seperti kalau ban mobil kita bakar, warnanya hitam atau abu-abu, asap. Kalau dalam ruangan rumah ini kita bakar itu, efeknya ke rumah ini cuma gelap. Maka inilah rumah itu. Kalau nafsu naik, maka uap hitamnya itu akan menutupi seluruh tubuh. Itu kenyataan ditutupi Allah dengan memicu bergolaknya syahwat duniawi. Nah, jadi siapa yang diberi Allah tadi nikmat pengetahuan tentang agama ini, kemudian pengetahuan itu memicu kesadaran beragama dan bertuhannya, itulah orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi sebenar-benar nikmat ini. Kalau yang lain-lain yang seperti kita dapatkan sebagai manusia, loh, hewan pun dapat kabar. Hewan ada istrinya. Istrinya, kalau bahasa manusianya istri kita bilang. Ya kalau sama binatang nggak perlu istrinya dibilang, ya kan. Sama binatang kan bagus-bagus juga, cakap, ya kan. Jangan dia nanti nggak mau kelewat kali lah orangnya, Pak. Cobalah orang tuh yang begaduh sesama orang itu, katanya. Kita juga jadi korbannya, katanya. Apa? Kenapa rupanya? Kata si harimau. Padahal si kancil bilang ke harimau tuh gitu, tengoklah manusia tuh aneh. Iya yang bergaduh sama dia, awak juga kita yang kenal. Kenapa? Tengok kan binatang tahu. Kan kita yang jadi kambing hitam kan. Jadi ngomong tuh jangan sama binatang tuh, kalau kajian tasawuf nih maunya pelan-pelan juga. Kalau bilang binatang, jangan bilang binatang lah. Kau tuh hewan, ketawa. Kenapa? Tapi inilah ya, inilah tampilan yang bisa kalau diucapkan keadaan batin orang yang belajar tasawuf itu, ini satu.
Aduh, kucing ini betullah hewan, kau tak pakai bepik, kau buang air pula di kamar tidurku ini. Kan gitu kira-kira. Kau hewan, banget. Kucing betullah kau binatang. Nanti kalau ditakdirkan Allah dia bisa bercakap, dia pun jawab. Kau tengok binatang, coba tengok binatang diri kau kenapa? Inilah namanya renungan ilmu tasawuf. Jadi kembali kepada nikmat dan kembali kepada orang. Orang yang Allah beri nikmat iman Islam ihsan itu adalah satu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Tetapi di atas tadi ada disebut wa may yuti'illaha wa rasul. Kok di bawahnya jadi ada nabi? Loh, karena dalam belajar rukun iman kita harus tahu bahwa apa beda nabi sama rasul. Kalau nabi, mereka itu mendapat wahyu, tetapi Allah tidak mewajibkan mereka untuk menyampaikannya kepada manusia. Tidak wajib. Kalau rasul, beliau nabi yang dapat wahyu ditambah dengan kewajiban sampaikan apa yang diperintahkan. Itulah beda nabi sama rasul. Jadi kalau dalam ayat tadi katanya faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah yang di dalam lingkaran atau dalam grup, kita bilang hari ini ya, di dalam grup orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Ta'ala, yaitu dari kalangan nabi, kalangan rasul, kalangan siddiqin yang kedua, wasyuhada, kalangan syuhada yang ketiga, wassolihin keempat. Jadi yang empat ini, kalau saya umpamakan dengan ini contoh. Jadi kalau Allah, kebenaran Allah itu sangat tak berhingga istilahnya ya. Ketidakberhinggaan Allah itu ditampakkannya sebahagiannya kepada para rasul. Rasul paling utama yang mendapatkan itu tentang kebenaran Allah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya beri contoh seperti ini. Kalau inilah totalitas kebenaran Allah, tengok ya, ini lingkaran ini ya, maka Rasulullah adalah pusat kebenaran itu dalam kehidupan manusia. Rasul. Maka golongan yang dikeliling dia, ini saya bilang ring satu. Ring satunya mana? Ini dia. Siapa itu? Minan nabiyyin. Jadi di bawah Rasul ada nabi, para nabi. Di bawah para nabi itu ada ring satu nabi, ring dua ini nabiyyin, ring tiga adalah siddiqin, ring tiga adalah siddiqin, ring empat solihin, ring lima, kacau pula tak. Kalau inilah pusat, inilah sentral, inilah dia. Ya, ini keseluruhan ruangan yang ini adalah kebenaran mutlak Allah. Maka Rasulullah, para rasul itu duduk di pusat lingkaran ini, tengah ini. Mereka ini menerima kebenaran-kebenaran Allah itu sebanyak yang Allah suka Allah berikan kepada mereka. Yang paling sempurna kebenaran itu diberikan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah, saya bilang, inilah ring satu kebenaran Islam. Ring duanya para nabi. Contoh, Nabi Musa Rasul, tapi didampingi oleh Nabi Harun saudaranya. Satu zaman Musa dan Harun. Tapi ketika Nabi Musa diperintahkan untuk melakukan tahanus istilahnya ya. Istilahnya tahanus. Tahanus ini seperti Rasulullah ketika pulang berbisnis naik ke atas gunung masuk ke Gua Hira, itu istilah Islamnya tahanus. Kalau orang thariqat suluk dia. Jadi kalau orang tanya dalil tak suluk itu mana? Itulah tahanus. Setiap pulang bisnis Rasulullah naik Bukit Hira melakukan perenungan.
sampailah dapat wahyu. Nah itu Rasul. Kalau orang sulung nggak akan dapat wahyu itu, ya. Nama dapat anak nama wahyu mungkin, ya. Nah itu ring satunya, ring duanya para nabi, ring tiganya siddiqin, ring empatnya sholihin. Jadi kita masuk ring 4 pun jadilah, ya. Orang soleh itu indikatornya dari satu hadis, kata Rasulullah, barang siapa yang kamu lihat rajin ke masjid, dalam arti, ya, dalam arti sholat, karena masjid itu tempat sujud kepada Allah. Nah dalam arti sholat, maka pemaknaan hadis ini jangan sempit. Nanti kita nggak datang ke masjid, oh ini bukan ini digerakkan, bukan begitu. Cuma ukuran standar pertama itulah, ya. Barang siapa kamu lihat rajin ke masjid dalam arti sholat, maka saksikan kamulah, kata Rasulullah, dia tuh orang baik, dia tuh orang soleh. Nah kalau tahu ini ilmu ini, kan nggak ada ngerumpi gitu kan. Jangan macam gini ngerumpinya, atau apa ya, ngenyek ya. Kawan tuh memang selama ini terkenal lah, katakanlah dulu yang nggak baik-baik lah gitu, ya. Satu kali datang dia ke masjid sholat, ya. Lalu ketika nampak seseorang, dia tuh datang, apa kata orang ini sampai, ya kok dengarin ya. Dengarin. Apalah bahasa Indonesia dengarin itu kira-kira yang pas, ya? Cuman itu dengarin itu dalam bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan yang pasnya, dengarin nih. Apalah kosakata Indonesia, Pak sinonim. Apa gerangan ya? Oh gitu. Nah itu namanya ngenyek. Kalau pakai kajian ini, kalau nampak yang begitu, kalau yang biasa-biasa dia ke diskotik, ya kan, masuk ke masjid, alhamdulillah, itu bertambah kaum muslimin jadi orang baik, kan gitu maunya. Itu kita, kalau orang lain tak kita urus itu, mau komentar apa dia sama kita ini. Bahasa anak muda ini dia. Cuekin aja dah. Bahasa Qurannya apa? Bahasa Quran cuekin aja dah. Kalau bahasa Qurannya fa'arid amman tawalla an zikrina. Fa'arid amman tawalla an zikrina. Kalau mau dibawa tafsiran ilmu tasawuf dalam soal perasaan, membicarakan perasaan, kata Allah, sudah nggak usah mempengaruhi hati kau itu orang yang melupakan aku. Gak usah mempengaruhi. Bukan sama kau kok dia bertanggung jawab, sama aku kok kata. Kok open kali kau. Urus saja kau, jangan lupa sama aku kata Allah. Jadi kalau ini dari Allah ke kita, tapi kalau kita sesama kita berkawan, kita bilang kau kan begini. Lantas kau uruslah diri kau. Macam mana reaksi dia? Marah. Kalau kau Allah berani bilang marah, urus diri kau ya, engkau sekopen itu dia urusannya sama aku kata Allah. Berani marah. Nah inilah kepribadian seorang muslim yang mau kita dapatkan dalam diri kita dengan kajian ini. Kepribadian, karakter. Jadi karakter para nabi satu. Bagaimana ini kok karakter para itu tadi? Dia punya pengetahuan dan kebenaran itu, kepengetahuan wahyu, tetapi mereka tidak menonjolkan untuk mengedepankan diri adikam kata orang Jawa. Mau petang tenteng. Orang nggak ada perintah tentang tenteng. Kan serupa itu. Kalau polisi kota Praja, PP, polisi pas apa? Satpol PP. Angka bawa mobil, merasuk. Apa kata Allah? Kasih sini. Enggak. Bawa jawab apa?
bukan ranah Bapak. Kalau polisi minta SIM, dia minta tarik, awak kasih. Coba tanya pengacara, awak tuh benar apa? Saya pengacara pernah bilang sama saya gitu, kalau minta SIM, keluarkan aja Pak. Mau dia ini saya punya. Itu satu orang pengacara bilang sama saya, tapi aku pun nggak pernah bawa mobil, bawa kereta, tidak apa. Mudah sama aku itu ya kan, tapi pengetahuanku ada. Karena kalau kuliah aja gitu, apalagi satpol pula minta SIM, apalah kataku ini. Boleh tanya siapa yang pengacara. Nanti saya bilang, dia bilang saya bohong, nanti ku hadapan pengacara yang ngomong sama aku. Oh, ini saya punya Pak. Sebab kan kalau dia bawa jalan-jalan. Awan nunggu, dia jujur. Kalau kelas ini kita bawa pulang, gimana kira-kira? Ini kan sudah serahkan sama aku. Kalau bawa pulang, tadi kan dia sudah letakkan. Kalau menurut fikih, kalau sudah diletakkan di muka kita, itu kita punya hak. Tapi haknya apa? Hak meminum sebenarnya. Karena itu nggak perlu kalau sudah letakkan minuman, silakan. Karena dengan diletakkan minuman itu artinya sudah silakan minum, tuan rumah sudah izin, maka minum, nggak usah pergi minum ya. Itu basa-basi. Orang-orang belajar ilmu tasawuf itu enggak, sebenarnya dia itu nanti uraiannya, nanti indikatornya itu ya. Saya baru kutip dalil kutipan. Siddiqin itu yang mau kita bahas nanti lah ya. Sementara ini yang akan saya baca. Bagaimana ini sudah saya keluarkan sebagian ciri-cirinya itu. Maka yang 4 golongan ini Allah tutup dengan pernyataan ayatnya, faulaika hasuna rafiqo. Faulaika, yang 4 golongan ini merupakan apa? Rafiq, hasuna rafiqo, teman terkasih yang terbaik. Teman terkasih terbaik, kalau bahasa singkatnya kekasih yang terbaik. Kekasih siapa? Kekasih Allah. Tapi siapa yang kekasih Allah, mesti Allah letakkan, dekatkan kepada yang kekasih Allah juga. Lain dengan ilmu elektronik, kutub yang sama tolak menolak. Kalau ruhani ya kutub yang sama, tarik menarik. Jadi kalau ada perselisihan di antara kita, sudah tahu kita, ini kutubku yang jahat atau kutub dia? Nah, itu aja nanya. Jangan bilang kau jahat kali. Oh enggak, siapa yang jahat di antara kami ini ya? Ya sama-sama jahat. Kalau nggak jahat, nggak sama-sama jahat, pasti harmonis. Harmonis betul. Tidak ada kebencian sama muslimin. Itu dia, ruhama bainahum, berkasih sayang sama mereka. Jadi orang mukmin pengikut Rasulullah itu ruhama bainahum, berkasih sayang sama mereka. Jadi kalau dalam ilmu rohani, kesamaan kutub itu yang baru tarik menarik. Kasih ya. Maka Allah bilang yang apa ini, faulaika hasuna rafiqo, maka mereka itu adalah kekasih yang terbaik dari Allah. Pernyataan Allah, kekasihku yang terbaik itulah. Kalau dalam hubungan kita sama manusia, itulah yang dibilang sahabat Rasulullah. Maka kaum muslimin itu hubungannya bersahabat. Hukum bersahabat sudah 2 saya pernah bilang, hanya sekali dalam kaitan suami istri. Hukum bersahabat itu adalah 2. Yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Hukum pertama persahabatan Islam. Tolong-tolongan kamu di dalam berbuatan baik dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan bergotong royong, kalau pakai kata gotong royong, di dalam
perdosa dan permusuhan. Ini yang dikatakan dosa berjamaah. Jangan. Jadi hukum persahabatan Islam itu tolong-tolongan dalam berbuat kebaikan dan takwa, jangan bekerja sama, jangan bergotong royong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua, itulah yang tadi saya bilang, yang tentang dua orang sahabat tidak patut saling melukai perasaan. Semana ini karakter bisa jadi kepribadian kita. Karena itu waktu kabar yang lewat entah ada saya pernah buka tentang doa perkawinan itu. Barakallahu likulli minna fi sahibi. Ini doa seorang suami setelah ijab qabul baru selesai. Seorang suami mendatangi istrinya, dia peganglah ini ubun-ubun, paling kurang dengan 2 jari ini letakkan di ubun-ubun yang mendenyut-denyut ketika masih bayi. Sambil baca doa, barakallahu likulli minna fi sahibihi. Barokah Allah bagi masing-masing kami pada diri sahabatnya. Kalau dipopulerkan penerjemahannya seperti begini kalimat doanya, ya Allah, jadikanlah aku kebaikan-kebaikan untuk sahabatku ini, yaitu istriku. Si istri pun selesai suami, dia baca juga itu. Selesai suami, sahut istri, barakallahu likulli minna fi sahibi. Ya Allah, jadikanlah diriku ini kebaikan-kebaikan untuk suamiku. Inilah namanya tadi saya bilang, mesra bersama Allah, harmonis sesama kaum muslimin. Bisa enggak kita di tengah zaman ini sekarang berjuang untuk menjadi seperti ini? Bisa tidak bisa? Inilah yang mau diperjuangkan. Karena ini kalau tidak diperjuangkan, Allah sudah tetapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan apapun kepada seorang kecuali usaha. Kalau di dalam tafsiran ilmu tasawuf ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan mengaruniai apapun kepada seorang kecuali sesuai dengan pilihan hatinya. Karena wus'aha, sa'a itu sinonim dari khiyar. Khiyar artinya pilihan. Pilihan itu kerjaan hati. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan mengaruniai kebaikan itu kepada seorang kecuali sesuai dengan pilihan hatinya. Maka kita disuruh pilihlah apa yang suruh Allah untuk dipilih. Jangan pilih apa yang disuruh nafsu untuk dipilih. Nah, inilah yang dibilangkan tadi, mereka lah kekasih yang terbaik, Rafiqul A'la. Nah, Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, sekiranya aku mau mengambil seorang sahabat, dalam arti sahabat terkasihnya, aku akan ambil Abu Bakar menjadi sahabatku. Sahabat dalam arti tasawuf, yaitu sahabat yang paling kucintai. Tetapi kata Rasulullah, aku ini Rafiqul A'la, aku ini kekasih yang maha tinggi Allah. Kalau boleh aku pilih manusia sebagai sahabatku, Abu Bakar aku pilih. Tapi aku adalah kekasih yang maha tinggi, yakni Allah. Sebab kalau boleh Rasulullah ngambil sahabat Abu Bakar jadi kekasih dalam arti syariat ya. Bagaimana? Kalau Abu Bakar radhiyallahu an terjatuh api ke pahanya, bakar kain. Satu, api itu mengenai juga paha atau pangkuan istri Rasul, terbakar marah juga.
Kalau dia kekasihnya adalah Abu Bakar Siddiq, maka yang diselamatkannya siapa? Abu Bakar, itu kan dia sahabat terkasih. Lalu bagaimana istri? Apa kata mertua nanti? Maka itu bagaimana mengatur, menata kasih sayang itu yang dari atas ke bawah. Maka cintai siapa yang Allah cintai, menurut kualitas kecintaannya kepada Allah. Jadi mencintai kita saling mencintai, tapi siapa yang mau difasilitasi kecintaan kita itu kepada siapa? Tengok aja kecintaannya kepada Allah. Nah, bagaimana mengukurnya? Itulah gunanya ilmu ini, ya. Nantilah ukurnya yang tertulis ada. Nah, jadi kesimpulan dari yang 34 golongan tadi, Nabi, Siddiqin, Syuhada, Solihin, yang saya bicarakan adalah indikator, ciri orang yang berada pada level Siddiqin itu. Siddiqin itu artinya benar. Kebenaran dirinya itu jujur. Nah, itu ya. Jadi Siddiq itu benar lagi jujur. Ada orang jujur tapi nggak benar. Contoh, seorang suami datang istrinya, karena istrinya biasa dimanjain, ya kan? Kantong aja terus, ada duit bang, kata sampai gitu. Coba ini istri yang dibanjakan mau ini nih, tangannya langsung datang dia ke kita, masuk kantong, ada uang tadi? Ada, itu dikeluarkan segini bang, iya, jujur. Kalau di tangan istrinya sih, iya, jujur, tapi nggak benar. Kenapa? Ini pinggang celana ini tahun 70-an dulu kami koyak ini. Di situ diselipkan ini. Kalau di dompet dicarinya. Nggak ada. Itu aja. Iya. Orang itu. Nah, itulah. Dia jujur tapi nggak benar jujur. Ada orang benar, tapi nggak jujur juga. Ada lagi bang? Ada? Mana? Jadi dalam hatinya makan kau semua. Ini contoh Siddiq itu. Karena itu Nabi wajib kita yakinkan bersifat Siddiq. Dia tidak al-kazab, tidak pendusta. Karena Siddiq itu lawannya pendusta. Pendusta yang paling jahat. Kalau di Quran kita baca, itu surat Al-Baqarah 204. Itulah pendusta paling besar. Bagaimana bentuk pendustaannya? Maka disebut paling besar. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nas, di antara sebahagian manusia ini. Jadi dari keseluruhan manusia yang ada di bumi ini sekarang, itulah wa minan nas. Di antaranya itu kata Allah, may yu'jibuka, ada sejumlah orang. Berapa? Nggak tahu berapa jumlah. May yu'jibuka, ada sejumlah orang yang mengagumkan engkau, yang mempesonakan hatimu. Terpesona itu perasaan. Itulah yang kita bilang jatuh cinta, ya. Pesona kau bikin tumbang aku, ayah. Kan kita anak muda kalau ngomong kan, ya ini anak muda tahun 70-an, ya. Anak muda sekarang aku nggak tahu lah, ya. Kalau pesona kau dilambikin oyong kepala kalau gombal tuh jangan tanggung-tanggung. Jadi bang, kalau terpesona aja bang nengok aku, kapan cari nafkahnya bang? Nggak apa boleh lah. Kenapa kau mempesona aku? Jadi nggak ada kasih, nggak ada lagi. Udahlah, kenyang kali kau nyambut terpesona sama kau.
Itulah mayyu'jibuka, orang yang menakjubkan engkau, menakjubkan hatimu. Apanya? Qauluhu. Apa itu qauluhu? Perkataan-perkataan, narasi-narasinya. Ya, menakjubkan sekali. Kenapa? Karena di dalam mengungkapkan narasi-narasi, orasi kata orang ini hari, mereka katanya apa? Wa yusidullahu ala ma fil qalbi. Mereka persaksikan isi hatinya kepada Allah. Maksudnya apa? Di dalam bernarasi itu mereka tidak melupakan untuk mengutip, menggunakan istilah-istilah Islam yang seolah-olah mereka orang beriman. Wa yusidullah ala ma fi qalbih, katanya mereka persaksikan isi hatinya kepada Allah. Wa huwa, kata Allah, sedangkan dia aladul khisam, penantang Allah yang paling keras. Kan pendusta juga. Kita tidak mau seperti itu. Itu pendusta lawan siddiq, menggunakan terminologi istilah-istilah iman Islam hanya untuk memanipulasikan pemahaman orang supaya orang mengesani dia orang jujur, orang beriman. Sedangkan dia penantang Allah yang paling keras kata. Bagaimana mengenalinya? Kalau nggak pakai ilmu tasawuf, kalau ilmu analisa intelektual, rasional intelektual katakan tidak akan bisa mengenali orang yang dimaksudkan firman itu, tidak bisa. Karena rohani yang mengenali rohani. Panca indera lima, karya otak berpikir itu masih masuk dimensi jasmani. Karena itu banyak orang yang saya bilang salah pikir. Iya, salah pikir. Yang dipikirkan benar. Misalnya Quran sama hadis, kan itu benar. Tapi dia salah pikir. Bicara dia atas nama apa yang ditafsirkannya dari apa yang dia salah pikir. Ngomong dia. Kalau orang yang nggak mengerti, iya, narasinya hebat, retorikanya memang spesial dipelajarinya. Wah, kagum kau kita, kata Allah. Yu'jibuka, mengagumkan engkau sekarang. Wah, waladul khisam. Sedangkan dia sebenarnya itu penantangku yang paling keras. Itulah munafik itu. Maka munafik itu penjahat paling besar menurut Islam. Karena itu mereka diletakkan asfala safinin, di balik di neraka itu, di kedalaman yang paling dalam. Inilah buruknya munafik itu. Nah, lalu target kajian kita adalah berjuang untuk menjadi orang siddiq. Bagaimana indikator siddiq itu? Itu yang harus kita bangun di dalam diri kita. Apa katanya? Ketahui oleh, kata Imam Al-Ghazali, artinya saja saya bacakan. Ketahui olehmu siapa? Oleh kita yang sedang berduduk bersama mendengarkan ini. Dan oleh saya sendiri juga harus saya sadari ini. Mu itu saya masuk, bukan kalian saja, saya. Dan saya yang pertama harus mengetahui ini. Apa itu? Bahwasanya lafaz, istilah sodik itu jujur, benar jujur itu diistimalkan, diletakkan, dihubungkan, dikaitkan boleh. Dikaitkan di dalam 6 tempat. Artinya ada 6 sisi kedirian kita yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini nanti. Baru kalau dapat yang 6 itu, baru kita diakui Allah sebagai golongan siddiqin. Itulah bukti ketaatan lahir dan batin kita.
Kalau Allah mengakui kita siddiqin, itu berarti dia mengakui kita sebagai yang dikatakan awal ayat tadi, wa may yuti'illaha wa rasul. Kalau secara letternik itu artinya siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi kalau dari sisi Allah kita mendengarkan pernyataan itu, harus dipahamkan perkataan itu seperti ini. Siapa-siapa yang karuniai ketaatan lahir dan batin kepadaku dan kepada Rasulku, maka mereka itulah orang antara lain siddiqin, pengakuan Allah. Jadi kita beragama ini yang kita mau dapatkan pengakuan Allah. Kalau secara syariat ya pengakuan di antara kita sama kita butuhkan. Misalnya orang-orang yang kuliah dapat gelar, itu kan pengakuan kampusnya, kemampuan dosennya kepada dia kan. Kalau dikasih ijazah. Tetapi apakah pengakuan dosen itu adalah meliputi semua kualitas diri si mahasiswa itu? Belum tentu. Kita SMA lulus, dapat ijazah semua, iya. Tapi nilai di antara kita kawan-kawan kan tidak sama kan? Berarti pengakuan penguji tidak sama kepada kita kan? Nah begitulah contoh pengakuan Allah kepada kita. Jadi yang mau kita dapatkan adalah pengakuan Allah. Baru benar kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kesadaran kita dalam batin, aku hanya butuh pengakuanmu ya Allah. Kalau Allah tak mengakui, inilah saya sangkut ke pertanyaan ini nanti ya. Tengok ya, kalau Allah tidak mengakui, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Ini hikamnya. Apa maksud dari di atas berkaitan dengan surat Al-Ankabut 60? Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat buka kurung membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Itu kalau dihubungkan dengan pertanyaan sebagai dalil. Di sini kan pertanyaan, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin. Apa yang dijamin itu? Itu rezeki. Mana bentuk kalimat jaminannya? Itulah di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Surat At-Tolak itu yang umum dibaca orang untuk jadi wirid-wirid supaya luar jualannya laris. Betul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa-siapa yang takwa, taat lahir batin kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah senantiasa menjadikan jalan keluar dari seluruh persoalannya. Kalau hari ini diterjemahkan dengan bahasanya ini, berapa banyak pun problem itu Allah pasti kasih kepada orang takwa, itu solusi problemnya. Itulah jaminan. Yang kedua lagi, tadi ini jaminan jalan keluar dari problem. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri mereka apa? Allah beri mereka semua kebutuhan dan keinginannya dari jalan yang tidak pernah dia perhitungkan. Ini kalau bahasa Jawanya rezeki apa boleh? Rezeki nomplok ya. Itu jaminan Allah. Nah, kesungguhanmu, kegigihanmu
Tapi awas saya menggunakan ini jangan salah ya. Ini bisa jadi fatalisme orangnya kalau salah-salah memahamkan kajian ini. Bukan gitu. Ini kondisi batin. Itulah keyakinan. Ya, kondisi batin keyakinan dia. Bukan jadi tindakan. Dan tindakan itu hasil olah pikir, mengamati situasi kondisi berdasarkan hukum sebab dan akibat. Kemudian mengikuti hukum syariat. Oh, begitu pelaksanaannya. Jadi kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, itu tadi. Dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu. Apa yang Allah minta? Misal contoh di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu adalah perintah. Yang diminta dari kau tuh, hai orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang telah beriman, taatilah Allah dan Rasul lahir dan batin kau. Wakunu, dan jadilah kamu di dalam ketaatan itu dalam grup orang-orang siddiqin, orang yang benar lagi jujur. Jadi kalau kelemahan kita di dalam melaksanakan perintah, tapi sangat bersungguh-sungguh, sangat gigih untuk mendapatkan apa yang sudah dijamin, itulah tanda mata hatimu, katanya, buta mata hatimu. Jadi bicara mata, di dalam badan kita ini kan ada beberapa mata. Satu, mata kaki. Ini kerjanya tak bisa melihat. Karena itu salah pakai sebab pulang dari masjid. Aku perhatikan, diriku kadang-kadang tuh pakai serep gitu, takut tengok ke bawah apakah raba-raba aja. Rupanya sudah salah pasang ini. Itu mata kaki. Ada panca indera, itu namanya mata jasmani. Mata. Kalau kita mata normal, kemudian belajar ilmu apa kalau dulu di SMP, ilmu ukur itu, kalau kami dulu ilmu ukur istilahnya. Matematika kalau sekarang yang masuk itu. Hah? Apa kalau sekarang? Ilmu ukur misalnya mencari sudut segitiga. Hah? Matematika sekarang. Kalau masa saya beda, ilmu ukur namanya. Itulah bedanya. Inilah jadul sama milenial ya kan. Jadi kalau menurut ilmu ukur saya bilang tadi, keterangannya adalah dua garis sejajar tidak pernah bertemu pada satu sisi. Itu kan aksioma. Dua garis sejajar tidak pernah bertemu pada satu titik. Betul ya? Maksudnya kalian kan? Aku takut keberupaan kalian pelajaran kalian. Aku aja 75 tahun ini pelajaranku tahun berapa ini ya? Tahun 60. Dua garis sejajar tidak pernah bertemu pada satu titik. Semua sudut segitiga adalah 90 derajat. Itu cuma. Jadi kita tanya, ini otak bilang. Ditanya otak, mata. Cemana kau tengok? Bohong kau, kata mata sama orang. Masa pula nggak bertemu? Mana buktinya? Kata si otak. Ayo, diajaknya si otak ini ke rel kereta api. Berdiri dia di tengah. Nah, kau tengok otak, tengok ujung, nggak bertemu kan? Kata mata semua. Kalau otaknya terpengaruh, ya juga ya. Kok bertemu ujung relnya? Satu, ayo pinggir laut. Ayo. Langit tidak pernah bertemu dengan bumi. Pergi kayu ke tengah laut, pantai, tengok ujung horizon itu. Di horizon laut itu, langit turun ke bumi.
Kata mata. Otakku. Nah itu mata, kuping, hidung, semua. Nanti terus saja. Kemudian otak. Kita tengok ke atas sana. Kecil kali lah bintang itu, kata otak kita ya. Benarkah bintang lebih kecil dari bumi? Tidak. Jadi siapa yang bohong? Itulah mata semua. Mata kaki bohong besar. Salah pakai aja. Mata kepala panca indera salah mempersepsikan sesuatu. Tidak pas. Otak gitu juga. Itu buktinya. Besar kali bulan itu, kata kita. Tapi masuk ke ruang mata kita, coba. Macam mana ini? Bingung semata. Kau bilang kecil mata, masuk ke dalam kau itu. Kenapa kau bulan itu kan nampak besar? Besar memang. Tapi nampak kau? Iya, mata. Nah, berarti masuk ke mata kau kan? Nampak itu misterius ya. Tapi ini semua dibilang dalam Quran. Semua tadi, kalau mata itu itulah buta mata kaki kau itu. Gak ada tengok. Bukan tugasnya untuk nengok-nengok itu. Ya. Itu untuk goyang-goyang ya. Menggoyang-goyang kaki lah ya. Jadi jangan. Ya, yang keempat itu tadi mata kaki, mata indrawi, mata panca indera atau mata jasmani, kemudian mata otak. Yang keempat ada namanya mata hati. Mata hati ini di dalam Quran disebutkan istilahnya fuada. Fuada itu kualitasnya kata Allah, maka zabal fuadu maro'a. Tidak pernah berdusta fuada apa yang dilihatnya. Maka penglihatan mata hati pasti benar. Maka ini tadi kegigihan mengejar sesuatu yang sudah dijamin dan lemah di dalam melaksanakan perintah, itu tanda buta mata hati. Tapi awas, ini sudah karakter kepribadian siddiq. Nah, untuk mendapatkan inilah nanti kajian kita ke belakang terus dari batas ke bawah. Ini yang dari atas. Untuk mendapat kebenaran ini, jangan sampai buta mata hati. Itulah dia orang sedikit punya yang terang benderang mata hatinya, maka mereka tak bisa dibohongi. Karena itu juga Rasul pasti tidak bisa dibohongi, betapa lagi Allah mau dibohongi. Jadi kalau begitu kita berupaya, tidak berupaya jadi tidak beraktivitas atau apa ya, tidak berkarakter pembohong. Itulah yang mau ditemukan dalam diri kita. Cuma sudah jam berapa? Sudah lewat. Jadi oke, tadi kita 9:30 sudah bubar. Sementara nampaknya indikator yang 6 belum bisa dibuka. Ya, ini memang kalau ngaji ini dulu kami sampai jam subuh ini baru bubar. Dari jam 11. Oh, dulu saya belajar sama guru saya tahun berarti tahun 91 ya 91 ya, dari 8391 begitu. Ini kalau ngaji kitab ini sampai subuh baru sampai rumah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah wa ya qadiyal hajat.
Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limashayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum